Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nabila dari klaster I3C. Jadi di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan data cleaning dan static descriptive menggunakan dataset Ames Housing. Tujuannya agar data ini siap digunakan untuk analisis lanjutan, misalnya prediksi harga rumah, dan yang lain-lain. Oke, sebelum itu saya akan membaca tugas analisis datanya, yaitu eh, kita baca tugasnya. Di sini saya akan melakukan tahap 2 data cleaning static descriptive. Yang pertama akan menyiapkan dataset hingga siap analis, mengidentifikasi dan menangani missing value atau inkonsistensi. Menyajikan statistik deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif, serta visualisasi singkatnya. Nah, ini sebelum dimulai melakukan proyeknya, itu kita harus mendownload data set Ames Housing-nya. Ini isi data Ames Housing-nya ada sekitar berapa slide, berapa halaman. Ini ribuan, banyak banget. Ya, kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan saat praktik langsung, pastikan untuk menjelaskan yang pertama pembukaan. Oke. Terus nama dataset yang digunakan, tujuan analisis, menjelaskan bahwa video akan menunjukkan proses pembersihan dataset analisis. Oke. Yang kedua, ada tahapan persiapan data. Terus ada pemeriksaan awal data, terus ada chat duplikasi inkonsistensi tadi, missing value, check outlier. Nah, di outlier ini kita harus menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, pengukuran, atau karakteristik khusus yang dijelaskan. Oke, statistik deskripsi kuantitatif, kualitatif, visualisasi data, dan ringkasan penutup. Oke, kita masuk ke collab. Open collab. Oke, di langkah pertama ini, saya akan menyiapkan lingkungan kerja dengan mengimport library Python yang umum digunakan untuk analisis data, yaitu Pandas, Numpy, Matplotlib, dan Seaborn. Oke, pip install quiet get down ticket layer. Selanjutnya itu akan mengimport pandas tadi. Ini import pandas as hmm, import numpy as and selanjutnya itu mengimport matplotlib pilot
matplotlib py plot pl. Selanjutnya akan import Seaborn RSS import screen clear from sk learn input import simple import finish set lt titik rc parames oke 8,4. Oke. Oke, di dalam ini ada keterangan pandas kan. Di sini pandas ini memproses data tabular atau CSV Excel data ini. Data Ames Housing CSV nanti. Nah, terus nanti di sini itu dia akan mengoperasi numerik. Nah, di sini ada matplotlib sama Seaborn itu dia akan memvisualisasinya. Terus simple import ini dia menangani missing value-nya. Oke, coba kita run. Nah, tunggu ya. Oke, di sini error. Kita lihat explain error. Di sini ada errornya nih. Oke, berarti tadi kurang spasi. Nah, oke, kita tinggal cap and run. Kita tambahkan data CSV tadi. Ames Housing. Di sini sudah di datanya.
Sama sourcingnya udah ditambahin kode baru. Oke, tadi sudah menyimpan beberapa kode. Ini kita akan selanjutnya membuat dataset ya. Ini ada beberapa dataset nih. Pet, MT, data, sourcing-nya, terus PDW, CSV Pet, dan ukuran data. Ini kodenya udah dibuat, biar tinggal salin. Nah, oke. Kita jelasin dulu ya. Di sini, membuat dataset Ana housing menggunakan pandas. Di sini juga memanggil file CSV yang sudah saya upload ke Colab. Ini kodenya. Oke. Di sini kita memberikan keterangan. Ini kan dia mau membuat data CSV-nya, petnya. Nah, dari data set, mana data set? Data set ini, DF ini, dia menunjukkan ukuran data. Nah, sedangkan dpet itu dia menampilkan 5 baris pertama agar kita tahu seperti apa sih isi datanya. Oke, coba explain error ya. Emang kadang kayak gini, bukan karena kodenya salah, dia emang ada salah di bagian mana ya? Nih, bagian sini. Nah, caranya kita masukin data CSV. Soalnya kan ini yang nanti dia kerja. Ketahuan nih gimana salahnya. Nah, setelah kita masukkan tadi data CSV-nya sama sourcing-nya, itu dia mengeluarkan data. Seperti ukuran data kan tadi yang diminta ukuran data kan. Karena dia akan nih, fungsi dari kode DF save ini dia menunjukkan ini ukuran data kayak baris kolom, terus 29382 itu kayaknya semua slide ini. Nah, sedangkan yang DF head ini dia menunjukkan 5 baris pertama agar kita tahu apa isi datanya. Sama nggak? Oke, kita lihat ini. Kita lihat ini. Nah, sama. Ini sama ya, guys. Banget ini kalau kita scroll ke bawah lagi. Dia kan makanya fungsi dari si DevHead ini agar kita tahu ini 5 baris pertamanya saja. Karena sisanya mungkin sama. Oke, next. Selanjutnya kita akan pemeriksaan awal data. Di sini kita perlu menjelaskan atau perlu tahu tipe data dan struktur kolom agar tidak salah menganalisisnya. Kayak dev info nih. Buat apa sih dev info ini? Jadi si df info ini dia di sini kita terlihat kolom numerik dan kategorik selanjutnya ditampilkan ringkasan statistik awal. Kayak di sini kenapa sih kita dev info? Karena kita perlu tahu nih tipe data dan struktur kolom agar tidak salah menganalisis. Ini dia kolomnya, numerik kolomnya. Nah, tipe datanya INT64, prop64, objek nih. Ini tipe datanya. Struktur kolomnya seperti apa? Ini kita perlu tahu ya tipenya. Oke. Selanjutnya, setelah kita dev info, ini kita akan terlihat. Selanjutnya kita akan menampilkan ringkasan statistik awalnya. Df describe
include. All atau semua. Oke. Nah, jadi kalau si dev info ini dia menunjukkan struktur kolom dan tipe data, nah beda lagi nih sama si describe ini. Si describer ini dia menunjukkan statistik data seperti min, std, min max. Nah, min, std, min, min max nih maxnya. Jadi gitu dari minimum ke maximum. Iya, semua data ditunjukkan sini. Nah, aduh. Oke, kita lanjut yang kelima, itu cek duplikasi dan inkonsistensi. Oke. Oke, di sini saya sudah menuliskan kodenya. Bersiap salin. Oke, kita jelasin nih kodenya. Di sekarang itu saya akan cek nih, apakah ada data ganda atau duplikat dan kategori tidak seragam pada kolom kategori ini. Nah, di sini df duplikat ini dia gunanya untuk menghitung baris duplikasinya. Sedangkan yang value count. Nah, sedangkan yang value counts itu dia digunakan untuk melihat kategori domain untuk mendeteksi kesalahan ejaan konsistensi. Oke, next. Coba kita run. Nah, jumlah data duplikatnya 0. Sini ada kolom ms zoning, terus data tpint. Seperti tadi, dia menghitung baris duplikat, sedangkan baris duplikatnya kosong. Nah, di sini values cons itu digunakan untuk melihat kategori domain mendeteksi kesalahan ejaan konsisten. Nah, di sini terlihat. Oke, lanjut. Nah, yang ke-5 ini kita akan cek missing value. Kita harus apa di sini? Kita harus tahu nih, kolom mana yang punya data kosong agar bisa dimanipulasi, diimputasi. Oke. Ini kode untuk missing value, cek missing value ya. Nah, di sini kita kan akan melihat ya, kalau mana yang punya data kosong agar bisa diinputasi. Nah, untuk visualisasi nanti akan ditampilkan batang jumlah grafik batang jumlah masing-masingnya. Nah, di sini 080. Jadi di sini dia kan ngecek ya, biar kita tahu nih, apakah dia punya data kosong agar bisa diimputasi. Ternyata dia punya. Ini datanya. Data type-nya INT64. Lanjut kita. Di missing value ini, kita akan melihat grafiknya, grafik batangnya, jumlah masing-masingnya gitu kan. Ini kode ini yang kita gunakan. Nah, ini jumlah missing value. df isna
Df ISNA ini dia menghitung total nilai NA per kolom grafik dan memudahkan melihat kolom yang paling bermasalah. Jadi def ini digunakan untuk kolom paling bermasalah ini. Dan menghitung total nilai NA per kolomnya. Nah, ini grafiknya. Di sini full QC itu dia paling tertinggi karena dia hampir mencapai 3000. Terus missing features itu dia hampir sama, beda tipis. Terus lay itu dia juga hampir mendekati yang miss feature. Range terus ini. Nah, terus ada data yang 0 nih. Ada nggak? 0. Ini. Dari grade type sampai Binsfin type 1 itu dia 0. Sedangkan yang best full bed ini juga dia masuk ke kategori 0. Sama BSMT half bed. Jumlah missing value ini sampai 3000 dari 0. Oke, next. Nih, tadi kan udah missing value ya. Sekarang kita setelah kita cek missing value, itu pasti kita akan menangani nih masalah missing value. Nah, tadi kan ada nilai kosong ya. Saya akan isi nilai kosong dengan median untuk data numerik dan modus untuk data kategorik supaya distribusi data tidak bias. Oke. Nah, ini beberapa kodenya. Nah, di sini ada kode simple input yang kita taruh sini. Simple inputer. Gunanya buat apa? Nah, kita di sini menggunakan simple imputer itu untuk median, simple imputer cat yang 6 itu untuk median, sedangkan yang cat itu untuk most frequent. Nah, di sini kita akan input nomor dan objek. Jadi, di simple imputer ini dia akan mengotomatis atau mengganti nilai NA sesuai dengan strategi yang dipilih. Gimana ya? Nah, jadi di sini juga melihatkan nih jumlah missing setelah diinputasi 0 karena di sini nggak ada missing value. Dia kosong. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada nanti di sini kita akan mengisi nilai kosongnya kan. Sedangkan nilai dan mediannya untuk data numerik. Yang ke-7 itu kita akan deteksi outlier. Yang ke-8 itu outlier. Di outlier apa sih gitu kan? Outlier adalah nilai yang jauh dari pola umum. Misal kita akan menambahkan sledge price, girl lip area, dan load area. Nah, cool checks. Jadi kita akan melakukan kode cool checks. Nah, di cool check ini saya akan hitung nih jumlah outlier berdasarkan EQR. Di sini ada box plot awal outlier. Tadi kan di penjelasan awal itu saya kan memeriksa variabel sledge price, girl lip area, dan log area. Sledge price itu dia mencapai grafik ini, dia terputus.
putus ya. Ini grafiknya. Nah, yang si girl lip area dia stuck di sini. Terus last area dia kan bisa apa ya? Bisa naik. Sini jumlah outlier berdasarkan EQR-nya. Sini dia 2000 lebih. Hampir 3000. Ini dia lewat 70.000, 70.000, 700.000. Cuma terputus di sini. Lip area itu dia stok di 0. Lip area. Kita akan di outlier ini kita akan menghitung jumlah outlier berdasarkan EQR-nya kan. Itu membutuhkan kode lagi nih. Kodenya versi include script. Kita akan menghitung ya. Display error. Nah, berdasarkan ini kan tadi kan. Ini grafiknya. Nah, ini kita akan cek nih. Jumlah outlier berdasarkan EQR. Di slash price itu dia memiliki jumlah outlier yang berdasarkan EQR-nya 170 outlier. Yang girl lip area itu 75 outlier. Yang load area itu 120 outlier. Kita akan menangani outlier atau capping. Nah, saya batasi nih nilai ekstrim menggunakan Wizarding sederhana pada persentil 1 dan 99. Saya akan menyiapkan data kayak depth out, depth clean copy, porsi. Dia bisa pakai porsi cool check. Tapi bedanya dia low high sama depth out. Beda dengan ini. Ini kan dia kayak depth clean quiet. Oke. Nih kodenya. Udah saya buat. Nah. Ini kan. Nih. Wait, mana? Nah, hampir sama kan? Kenapa hampir sama? Karena sini. Di sini kan dia kayak ceknya sell price script area kan. Kenapa ini? Sama dengan ini. Karena sini field titelnya book float setelah coupling. Jadi setelah coupling. Nah, di metode ini kan menjaga nilai ekstrim tetap masuk ya. Tetap masuk akal tanpa menghapus data. Jadi metode ini dia menjaga agar nilai ekstrim tetap masuk tanpa menghapus data. Masuk akal tanpa menghapus data. Nah kita ke metode statik deskriptif dan kuantitatif. Nah, setelah berdasarkan data bersih, tampilan statik deskripsi untuk variabel numerik akan saya tampilkan nih. Kenapa error? Karena masih error. Kita lihat explain error.
Oke, kita kita jelaskan nih maksud kode ini. Di min ini dia menghitung rata-rata, sedangkan extended dia eh, melihat memperlihatkan seberapa besar penyebarannya. Terus ada CV. CV itu perbandingan variasi relatif. CV 025 kayak misal nih, rata-rata slice price itu 180.000 dengan CV 0,25, berarti variasinya sedang. Mungkin dari nilai rata-rata yang lebih tinggi, dia akan variasinya tinggi. Mix gitu. Min, median, extended, CV. Nah, ini order dia besar. Besaran ini. Nilai sedang sampai terbesar. Kita kan statik deskriptif kualitatifnya. Tadi kan kuanti ya. Sekarang kuali. Kuanti itu memunculkan nilai, berbentuk nilai. Kita lihat kuanti, kuali, dia akan melihatkan apa? Itu dia akan menggunakan kode for cool in, ems join, dan naik word. Nah, di ini statistik deskripsi kualitatif ini dia menunjukkan kategori domain yang paling domain ya. Misal, mayoritas rumah berada di zona RL sebanyak 78%. Sedangkan yang kuantitatif tadi menunjukkan nilai rata-ratanya. Kayak harganya dengan variasi sedang atau tinggi. Sedangkan yang kualitatif itu dia menunjukkan kategori domainnya, mayoritas rumah berada kayak sebuah pernyataan kayak mayoritas rumah berada di zona RL sebanyak 78%. Kayak fakta. Semua isinya fakta. Data soalnya. Karena kita visualisasi data nih. Di visualisasi data ini, saya akan menunjukkan atau menampilkan beberapa grafik untuk memperjelas distribusi dan hubungan. Oke. Nah, di kode ini kita akan memberikan menampilkan histogram distribusi harga miring ke kanan atau disebut skewed right, dan scatter atau semakin besar luas area leaf area, harga slice makin cenderung naik. Nah, cenderung kanan. Explain error. Harusnya menampilkan dua grafik. Jadi ini satu. Apa ya? Nah, dua grafik kan. Ini hubungannya dengan girl lip area versus slice price. Tadi di pernyataannya, ini namanya scatter ya. Scatter dia semakin luas besar luas
harganya, maka harga semakin naik. Jadi kayak naik. Nah, kesimpulan dari video kali ini, jadi data set yang dibersihkan dari missing value, jadi berhasil dibersihkan dari missing value dan outlier. Yang kedua, di sini distribusi sell price miring ke kanan itu eh, dan korelasi positif dengan growth leaf area. Nih, hubungan dengan growth leaf area ya. Dan naik. Nah, yang ketiga itu ada kategori MS zoning RL atau mendominasi data yang kini siap digunakan untuk model prediksi harga rumah. Oke, mungkin coba kita lihat dengan ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.